Halo Billboarders, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Semoga kabar kalian baik-baik saja dan siap menonton teater kali ini. Admin akan melanjutkan membahas lanjutan cerita dari film Raya and the Last Dragon. Bagi yang belum menonton part satunya, dianjurkan terlebih dahulu untuk menonton alur cerita film Raya and the Last Dragon part satunya yang sudah admin buat sebelumnya, biar tidak terjadi gagal paham. Untuk linknya akan admin berikan di deskripsi video ini. So, tanpa basa-basi lagi, langsung saja inilah dia Raya and the Last Dragon Part 2. Di malam harinya, mereka melihat banyak drone yang mengintai mereka dari pinggir sungai. Siswa kemudian menjelaskan kalau drone sebenarnya muncul karena perselisihan manusia. Boone lantas mengingat kembali masa kelamnya, di mana seluruh keluarganya berubah menjadi batu, kecuali dirinya. Tidak lama berselang, mereka pun sampai di tujuan selanjutnya, yaitu negeri Cakar, yang mana setiap penduduknya tinggal di atas air, guna menghindari drone. Raya kemudian meminta Sisu untuk menunggu bersama Boone di dalam kapal. Sementara dirinya yang akan mencari pecahan permata itu dari sang pemimpin negeri Cakar yang bernama Dang Hai. Setelah itu, Raya kemudian berjalan masuk ke dalam kota. Terlihat juga banyak pedagang di kota itu. Namun, di jalan raya, secara mengejutkan, Raya melihat seorang bayi perempuan yang menangis sendirian. Raya kemudian berusaha menenangkan si bayi kecil itu. Tapi, ternyata itu hanyalah pengalih perhatian licik dari si bayi kecil itu. Karena di sisi lain, beberapa hewan kecil milik si bayi mulai mencari pecahan permata naga dari tuk-tuk. Hal itu kemudian membuat Raya sangat kesal karena si bayi ternyata seorang penipu. Dan mereka pun saling kejar mengejar. Sementara itu, di tempat lain, Sisu mulai berpikir kalau Raya seharusnya ikut membawanya dengan damai. Dengan begitu, pecahan permata itu akan diberikan kepadanya. Boone kemudian menyarankan Sisu untuk pergi ke kota, membeli barang-barang dengan cara mengutang. Dengan begitu, dia dapat membeli barang apa saja dan hanya membayarnya dengan sebuah janji. Tidak pikir panjang, Sisu kemudian langsung pergi ke kota dan mulai mengambil semua barang yang disukainya tanpa membayar. Namun, hal itu malah membuat semua pedagang sangat marah. Namun, beruntungnya seorang nenek-nenek tua datang dan berusaha menenangkan mereka semua. Dia juga membawa Sisu pergi dari tempat itu. Sedangkan di sisi lain, Raya akhirnya berhasil menangkap si bayi penipu dan mengambil kembali permatanya. Di sini pun Raya mengetahui kalau si bayi ternyata yatim piatu karena orang tuanya sudah berubah menjadi batu. Tidak tega melihatnya, Raya kemudian mengajak bayi itu dan memberikan pekerjaan kepadanya. Tidak lama berselang, sampailah Raya tempat yang dituju. Si bayi kemudian mulai mengalihkan perhatian para pengawal Dang Hai. Dengan begitu, Raya akhirnya berhasil masuk ke dalam tempat itu. Namun, alih-alih bertemu dengan Dang Hai, Raya malah bertemu dengan orang lain di tempat itu. Karena nyatanya Dang Hai
telah lama berubah menjadi batu. Orang itu menjelaskan kalau Danghai sudah lama digantikan oleh pemimpin yang baru, dan pecahan permata itu juga ada padanya. Dan penggantinya ternyata adalah nenek tua yang ditemui oleh Sisu sebelumnya. Di tempat lain, si nenek tua mulai menggiring Sisu ke suatu tempat dan mengatakan kalau Danghai ada di sana. Dengan polosnya, Sisu percaya pada si nenek tua itu. Namun, ternyata si nenek tua itu malah membawa Sisu keluar gerbang kota, yang mana terlihat banyak drone di sana. Dia juga memiliki pecahan permata naga yang dicari oleh Raya. Si nenek tua kemudian mulai mengajak Sisu dan akan meninggalkannya di tempat itu. Namun, tidak jika Sisu memberikan informasi keberadaan pecahan permata yang lain. Belum sempat dijawab, Raya tiba-tiba datang bersama dengan tuk-tuk dan langsung mengambil pecahan permata naga itu dari si nenek tua. Sisu kemudian mengeluarkan sihir kabut milik saudaranya di saat ia menyentuh pecahan permata naga itu. Dan mereka pun akhirnya berhasil keluar dari tempat itu. Saat di perahu, Sisu sangat tidak menyangka kalau si nenek tua melakukan hal seperti itu kepadanya. Raya kemudian berusaha mengingatkan Sisu kalau begitulah keadaan dunia saat ini. Setelah itu, mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke negeri tulang, di mana pecahan permata naga lainnya berada di sana. Singkat cerita, sampailah mereka di negeri tulang. Kemudian terjadi perdebatan antara Sisu dan Raya. Sisu sendiri ingin mereka datang secara baik-baik dan memberikan hadiah kepada pemimpin negeri tulang. Dia berpikir kalau cara itu dapat berhasil dengan baik. Namun, Raya sangat tidak setuju dengan rencana itu. Dan sialnya, saat mereka sedang berdebat, mereka malah terkena jebakan tepat di depan pintu gerbang negeri tulang. Mereka kemudian dibawa ke suatu tempat. Seorang pria besar kemudian muncul dan berusaha menakuti mereka berdua. Untungnya, Baun dan si bayi kecil tiba-tiba menerobos ke dalam dan menyelamatkan mereka berdua. Namun, di saat yang bersamaan juga, Namari ternyata sudah sampai di tempat itu dan mengepung mereka semua. Di saat itu juga, Raya menyadari kalau semua orang di negeri itu ternyata sudah berubah menjadi batu dan hanya menyisakan pria itu seorang diri. Raya kemudian memohon kepada pria itu untuk membantunya dan membawa teman-temannya keluar dari tempat itu. Sementara itu, dia yang akan coba mengalihkan perhatian Namari. Setelah itu, Raya kemudian pergi menemui Namari seorang diri. Dia juga menantang Raya berduel 1 lawan 1 agar teman-temannya punya waktu untuk kabur dari tempat itu. Namun, ternyata Raya masih belum sanggup menghadapi Namari. Sedangkan itu, Sisu yang melihat Raya dari kejauhan tidak tega melihatnya sendirian. Sisu kemudian berubah menjadi wujud naganya, lalu datang menyelamatkan Namari. Melihat wujud naga yang pertama kalinya, membuat Namari terpaku dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan setelah itu, mereka kemudian pergi, meninggalkan Namari. Di perjalanan, Raya akhirnya menjelaskan kepada teman-temannya tentang siapa Sisu yang sebenarnya. Setelah mengetahui itu, mereka semua kemudian bersedia dengan senang hati membantu Sisu dan Raya. Si pemimpin negeri tulang juga dengan senang hati
memberikan pecahan permata naga yang ada padanya kepada Sisu. Dengan pecahan itu, Sisu juga mendapatkan kekuatan sihir saudaranya, Tengu, yang dapat mengendalikan hujan dan juga terbang. Mereka pun bersiap-siap menuju negeri Taring, di mana pecahan permata naga terakhir berada di sana. Negeri itu sendiri dipimpin oleh ibunya Namari dan memiliki penjagaan yang paling ketat dari semuanya. Raya kemudian mulai merencanakan sebuah cara untuk masuk ke dalam negeri Taring, yang mana mereka harus bekerja sama menaklukkan satu persatu mengawal yang ada di sana. Namun berbeda dengan Sisu, dia lagi-lagi menyarankan cara baik-baik untuk masuk ke sana dengan cara memberikan hadiah kepada Namari. Dengan begitu, Sisu berpikir Namari nantinya akan membantu mereka. Namun, Raya sangat tidak setuju dengan rencana itu. Begitu juga dengan teman-temannya yang lain. Tidak mau menyerah, Sisu secara tiba-tiba membawa Raya pergi ke suatu tempat. Ternyata mereka kembali ke negeri Hati, di mana dulunya Raya tinggal dan tempat permata itu disimpan. Di dalam reruntuhan gua itu, Sisu kemudian memperkenalkan Raya kepada saudara-saudaranya yang sudah membantu. Raya sangat tidak menyangka kalau ternyata selama ini mereka berada di tempat itu. Sisu kemudian menceritakan kembali kisah 500 tahun yang lalu saat Drun muncul ke dunia. Saat itu, semua naga sudah berubah menjadi batu dan hanya menyisakan Sisu dan keempat saudaranya. Satu persatu saudaranya kemudian mulai menyatukan kekuatan sihir mereka dan menciptakan sebuah permata naga. Setelah itu, mereka kemudian mempercayakan semua kekuatan yang ada pada permata itu kepada Sisu. Dan dengan kekuatan itulah, Sisu kemudian melenyapkan seluruh Drun dari muka bumi. Namun, Sisu harus membayar dengan harga yang sangat mahal, karena semua saudaranya berubah menjadi batu dan tidak pernah kembali. Sisu kemudian mulai meyakinkan Raya kalau Namari mempunyai kesempatan untuk diberikan kepercayaan, sama seperti saudara-saudara Sisu yang percaya kepadanya. Setelah mendengarkan penjelasan panjang dari Sisu, Raya akhirnya setuju untuk menggunakan rencananya. Raya kemudian berencana memberikan kalung naga yang dulu diberikan Namari kepadanya. Sementara itu, di negeri Taring, Namari mendatangi ibunya dan memberitahu tentang naga yang dilihatnya. Namun, sang ibu tidak terkejut, bahkan sudah mengetahui informasi itu. Sang ibu kemudian memerintahkan Namari untuk berhenti mengejar Raya. Hal itu membuat Namari semakin bertanya-tanya apa yang akan dilakukan ibunya selanjutnya kepada Raya. Di malam harinya, Raya dan teman-temannya akhirnya sampai di negeri Taring. Raya lalu mengutus si bayi kecil beserta hewan-hewannya untuk mengantarkan kalung itu kepada Namari. Hingga akhirnya kalung itu sampai pada Namari beserta sebuah surat di dalamnya. Beberapa saat kemudian, Namari membuat sebuah kode untuk bertemu seperti yang tertulis di dalam surat itu. Namari juga membawa pecahan permata naga bersamanya.
Raya kemudian membawa Sisu untuk bertemu dengan Namari. Awalnya semua berjalan dengan lancar, dan Namari juga ingin memberikan pecahan permata naga itu kepada mereka. Namun tiba-tiba Namari berubah pikiran. Dia juga hendak menyerang mereka dan mengarahkan busur panahnya kepada Sisu. Sisu lalu berusaha meyakinkan Namari untuk berbuat baik seperti mereka. Namun tiba-tiba Raya langsung menyerang Namari karena ia berpikir Namari akan segera menyerang Sisu. Hal itu membuat Namari secara tidak sengaja menembakkan panahnya tepat ke arah Sisu. Sisu pun akhirnya jatuh ke dalam air. Sementara itu, Namari langsung pergi, meninggalkan mereka. Sesuatu pun mulai terjadi di tempat itu. Semua air di tempat itu kemudian mulai surut. Yang mana itu sangat berbahaya, karena drone akan mudah masuk ke negeri itu. Dan benar saja, tidak lama kemudian, para drone kemudian mulai masuk dan menyerang negeri itu. Sementara, Raya yang sudah penuh dengan dendam dan amarah pergi menemui Namari. Amarah yang sama juga dirasakan oleh Namari karena ibunya ternyata sudah menjadi batu. Pertarungan pun tidak bisa dihindarkan di antara mereka. Sementara itu, kekacauan mulai terjadi di negeri itu, dan semua orang berlari ketakutan. Boun dan yang lainnya berusaha sekuat tenaga menyelamatkan dan mengevakuasi setiap orang yang ada di sana. Sedangkan Raya dengan rasa dendamnya akhirnya berhasil mengalahkan Namari. Dia pun hendak membunuhnya. Namari lalu mengatakan kalau dia sebenarnya tidak menginginkan semua itu terjadi. Di saat itu, Raya juga melihat semua orang berlari ketakutan, dan teman-temannya yang berusaha menyelamatkan semua orang yang ada di tempat itu. Raya kemudian mulai berpikir akan apa yang sedang dilakukannya. Setelah itu, dia kemudian pergi meninggalkan Namari dan membantu teman-temannya menyelamatkan setiap orang yang masih tertinggal. Namun tanpa diduga, Namari juga datang dan ikut membantu mereka. Dan ketika semua orang berhasil diselamatkan, ini tinggallah mereka berlima di tempat itu. Para drone juga sudah mengepung mereka. Dengan sisa kekuatan dari permata itu, mereka mencoba bertahan. Di tengah-tengah keadaan genting itu, Raya mulai mengingat bagaimana saudara Sisu percaya kepada Sisu. Raya kemudian mengatakan kepada mereka semua kalau bersatu dan saling percaya adalah satu-satunya cara untuk selamat. Namun, Boun dan yang lainnya ternyata masih belum bisa percaya kepada Namari setelah semua yang sudah dilakukannya. Untuk meyakinkan mereka, Raya kemudian memberikan pecahan permata naganya kepada Namari. Hal itu kemudian membuat Raya diserang oleh drone dan berubah menjadi batu. Setelah melihat itu, Boun dan yang lainnya kemudian tidak punya pilihan lain selain percaya pada Namari, seperti yang dilakukan Raya. Satu persatu dari mereka kemudian memberikan pecahan permata naganya kepada Namari. Hal itu membuat mereka bergabung bersama Raya dan berubah menjadi batu. Sesaat kemudian, Namari mencoba kabur dari tempat itu setelah melihat celah yang terbuka. Namun, dia berubah pikiran setelah melihat Raya dan teman-teman lainnya yang sudah menjadi batu. Dia pun memutuskan untuk menyatukan kembali
pecahan-pecahan permata itu. Dan tidak lama kemudian, Amari juga ikut berubah menjadi batu, sama seperti Raya. Tidak lama berselang, permata naga itu mulai bercahaya dan menyambarkan seluruh sinarnya ke seluruh dunia, dan sekaligus memusnahkan semua drone yang ada di muka bumi. Hujan juga mulai turun dan perlahan-lahan mengubah mereka semua kembali menjadi manusia. Para naga akhirnya hidup kembali. Begitu juga dengan Sisu. Raya dan teman-temannya akhirnya memaafkan Amari dan menerimanya sebagai teman mereka. Satu persatu dari mereka kemudian kembali pada keluarga mereka masing-masing. Begitu juga dengan Raya. Dia kembali ke negeri hati dan akhirnya bertemu dengan sang ayah yang sudah sangat dirindukannya. Mereka pun berpelukan dengan tangis bahagia. Raya juga memperkenalkan Sisu kepada ayahnya. Di saat yang bersamaan juga, orang-orang dari keempat negeri lainnya pun mulai berdatangan. Mereka mengatakan ingin berestu kembali dan menjadi Kumandra. Welcome to Kumandra. Dan film pun berakhir. Sepanjang film ini berlangsung, mungkin kalian akan sedikit familiar ya melihat cameo dari beberapa tradisi khas Asia Tenggara yang dimasukkan ke dalam film ini. Contohnya seperti batik dan juga ilmu bela diri silat. Karena memang film ini adalah film Disney pertama yang mengangkat tradisi khas di Asia Tenggara, dan salah satunya ada dari Indonesia. Hikmah yang dapat kita petik dari film ini yaitu pentingnya semangat persatuan demi kebaikan. Meski kita sama-sama memiliki perbedaan, serta pentingnya sifat gotong royong, kebersamaan, dan juga kepercayaan. Oke, my lovers, sekian untuk cerita film Raya and the Last Dragon. Thanks for watching and see you in the next video. Bye bye.